Shalom. Bapak, Ibu, serta seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, termasuk jemaat yang hadir di tempat ini maupun melalui live streaming, kami, pendeta dan para halado yang melayani jam 6 ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun, Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu, kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Amsal 14 ayat 27. Demikian, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di sana ada manfaat bagimu yang jauh, air yang segar bersih membuat kau senang. Apapun segala macam bukan berkesan, terlalukan hidup Tuhan setia selamanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus tersalib sengsara, mati tebus dosa kita, pengampunan dosa diberi, buat kau juga buat saya. Ingat Yesus di Golgota, ingat Yesus telah sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita, ingat Yesus di Golgota. Oleh darahnya yang suci, noda dosa jadi bersih. Oleh kuasanya Roh Suci, ku bersyukur dan memuji. Ingat Yesus di Golgota, ingat Yesus telah sengsara, ingat Yesus pikul dosa kita, ingat Yesus di Golgota. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang tertulis pada Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Kita baca secara responsoria. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Demikianlah epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Aku
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati. Bapa yang Maha Kuasa, dan sekarang akan datang kelak untuk memiliki. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu persekutuan kudus, maafkan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kur.
Marilah kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 22 Oktober 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan sumber keselamatan. Yang kedua, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 22 Oktober 2023 telah pindah keluarga Jeffrey Hasibuan dan Ibu Kesia Natalia Borobutar-Butar beserta 2 orang anak pindah ke HKBP Resort Cibubur Distrik 8 DKI Jakarta. Yang ketiga, pesan rapat pendeta HKBP 2023 Senin sampai dengan Jumat tanggal 16 sampai tanggal 20 Oktober 2023 telah dilaksanakan rapat pendeta HKBP 2023 bertempat di Perkampungan Pemuda Jitun Silangit. Rapat pendeta HKBP berjalan dengan baik. Pesan rapat pendeta HKBP 2023 terlampir. Yang keempat, kebaktian sektor. Kamis 26 Oktober 2023 gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Perdatam. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga H. Simarmata Boru Manulang. Alamat Jalan Darul Kairot Gang Nusa Indah 1 nomor 41 RT 13 RW 8 masuk jam 19.30 WIB. Sektor Halim. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga S. Sinurat Boru Sijabat. Alamat Jalan Angkasa 1 nomor 514 Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma masuk jam 19.30 WIB. Hari Jumat 27 Oktober 2023 kebaktian sektor di sektor Cibubur. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga AS Huta Barat JRM Boru Siregar. Alamat Perumahan Citra Grand Cluster Grand Blok 1 3 nomor 12 Cibubur dengan tema keserupaan dengan Kristus masuk jam 19.30 WIB. Sektor Jati Bening, tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga B. Nainggolan Boru Purba. Alamat Kloster Jati Bening 2 Blok E1 Jalan Ratna Gang Damai Jati Kramat masuk jam 19.30 WIB. Sabtu 28 Oktober 2023 kebaktian sektor Pondok Gede gabung dengan paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga Nixon Siregar Boru Gultom bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo masuk jam 19.30 WIB. Yang kelima, ibadah bulanan paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo. Hari Jumat 27 Oktober 2023 paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo
akan melaksanakan ibadah bulanan bertempat di gedung utama gereja HKBP Sutoyo masuk jam 19.30 WIB. Yang keenam, ibadah bulanan remaja HKBP Sutoyo Sabtu 28 Oktober 2023, remaja HKBP Sutoyo akan melaksanakan ibadah bulanan bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo masuk jam 17.30 WIB. Yang ketujuh, Parheheon Ama HKBP Sutoyo Minggu 29 Oktober 2023, pelaksanaan perayaan Parheheon Ama HKBP Sutoyo di ibadah jam 8.30 dan 11 WIB turut ambil bagian dalam pelayanan Koor Gabungan, pengumpulan persembahan dan haret tahun. Yang kedelapan, persembahan ke depan altar Minggu 29 Oktober 2023 di setiap ibadah setelah selesai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk Diakonia Sosial Huria HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Yang kesembilan, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo Minggu 29 Oktober 2023, Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi, pembagian vitamin dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol dan asam urat khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut. Dimulai habis ibadah jam 6 WIB sampai dengan selesai sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat yang masih ada. Bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan diharapkan untuk puasa 10 sampai 12 jam. Yang ke-10, Pesta Gotilon. Sesuai dengan program gereja, Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2023 akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Huria. Pelaksanaan pesta puncak pada Minggu 12 November 2023. Teknis pelaksanaan dengan membagikan amplop ke setiap kepala keluarga, dibagikan dan dikumpulkan oleh setiap situa sektor. Hasil amplop akan menjadi silua dari setiap sektor dan diserahkan pada pesta puncak. Diharapkan setiap paduan suara dan kategorial turut serta membawa silua. Pelaksana kegiatan ini diserahkan kepada Parhalado Parartaun. Pembagian dan pengumpulan amplop dilaksanakan selama bulan Oktober. Ibadah jam 6, jam 8.30, jam 11 digabung menjadi masuk ibadah jam 8 WIB. Ibadah jam 15 dan 18 berjalan seperti biasa. Yang ke-11, laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Setiap kategorial dan seksi agar membuat laporan kegiatan selama tahun 2023 dan menyerahkannya paling lambat minggu pertama bulan Desember 2023 untuk dimasukkan dalam berita jujur tahun 2023. Setiap kategorial dan seksi agar menyusun program dan anggaran tahun 2024 dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2023 kepada Sekretaris Huria. Pedoman program kerja disesuaikan dengan orientasi tahun pelayanan HKBP 2024. Tahun Okiumene, buku panduan akan dibagikan oleh ketua-ketua dewan. Yang ke-12, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada situa sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. Yang ke-13, sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga situa HTP Sialagan Boru Aritonang, bunga altar Minggu 22 Oktober 2023, ucapan syukur atas ulang tahun perkawinan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita dengarkan persembahan pujian.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih-Mu dia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara
jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat ke-7. Saya bacakan bagi kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar perkataan seperti ini. Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhanku. Dan perkataan itu disampaikan demi untuk menjaga keamanan, menjaga supaya orang yang berbeda agama merasa bahwa kita gak peduli dengan orang lain, atau gak usah usik tentang orang lain, atau tidak perlu mencampuri tentang agamaku. Sehingga mereka berusaha menghadirkan itu. Tapi setelah mengatakan agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, kemudian kalimat berikutnya, Tuhanmu adalah rendah, Tuhanku lah yang tinggi. Hal itu juga terjadi ketika bangsa Israel berada di tawanan Babel. Teks kita hari ini adalah teks di mana Yesaya berfirman bahwa akan ada keselamatan bagi bangsa Israel yang telah dihukum Tuhan dan menjadi budak selama 70 tahun di tengah-tengah bangsa Babel. Lalu Yesaya mengatakan bahwa akan hadir Allah yang bukan hanya dikenal oleh Israel saja, yang tidak hanya akan bekerja untuk bangsa Israel saja,
yang tidak hanya menjadi Allah yang egois, Allahku saja atau Allahmu saja, tapi Dia Allah semua ciptaan. Itulah yang disampaikan melalui firman ini, dan itu diwujudkan dalam teks khotbah kita hari ini yang mengatakan Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Siapa Kores? Kores adalah seorang raja bangsa Persia, yang memang ketika itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Kalau bahasa yang tren-trennya sekarang, ya kafir. Kan zaman now kan suka mengkafir-kafirkan orang kan. Nah, saya bukan dalam rangka itu, tapi dalam konteks ini dia terhitung orang kafir. Kafir artinya orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Tapi kalau dia mengenali bahwa ada Allah, Tuhan di atas segala kemampuan, kepintaran, kehebatan manusia, dia bukan kafir. Karena dia tahu ada yang lebih berkuasa dari dirinya. Kores tidak. Bahkan sejarahnya mengatakan bahwa Kores itu sudah pernah dinubuatkan atau dimimpikan oleh nenek moyangnya akan hadir seorang raja tengah-tengah orang Persia yang akan akhirnya melenceng dari Persia dan mengikuti Allah lain, yang taat kepada Allah lain. Dia sudah diperkirakan sebelumnya. Lalu kemudian Allah memanggil dia, dan di ayat 1 dikatakan, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores tangan kanannya kupegang. Lalu dikatakan di ayat 2, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Kenapa berbicara Allah seperti itu? Ya, di konteksnya ketika bangsa Babel menjadikan bangsa Israel budaknya, negeri mereka itu ditutup bertembokkan yang tinggi. Di zaman konteks raja-raja memang demikianlah setiap kerajaan didirikan. Ada tembok yang melindungi wilayah kekuasaannya. Dan hanya ada satu pintu masuk yang pintunya terbuat dari baja yang memiliki palang-palang besi. Yang tentunya perlu kekuatan yang besar untuk merobohkannya. Tetapi dikatakan Kores itu, orang Persia itu tidak perlu repot. Tuhan Allah sendiri akan membukakan pintu-pintu itu. Dan setiap palang-palang besi akan dia bukakan bagi Kores. Ya, kita bisa petik satu hal. Yang pertama dari perbuatan Allah ini terhadap Kores. Yang pertama adalah dalam hidup kita, terkadang kita dikelilingi oleh tembok-tembok masalah. Kita dikelilingi oleh tembok-tembok pergumulan. Kita dikelilingi oleh tembok-tembok penyakit yang mungkin kita tidak bisa merobohkannya jika kita sendiri. Kita butuh kekuatan yang besar untuk merobohkan semua tembok-tembok yang mungkin menghalangi ruang gerak kita, rasa syukur kita, kebahagiaan kita. Dan tembok-tembok itu menjadi masalah. Tembok-tembok itu tidak sama seperti bentuk tembok di zaman konteks khotbah ini. Tetapi tembok-tembok itu adalah rasa takut kita, kekhawatiran kita, rasa ketidakmampuan kita, dan mungkin kebodohan kita, penyakit dalam tubuh manusia, persoalan ekonomi, persoalan anak, persoalan jodoh, dan banyak persoalan yang kita hadapi mungkin berdiri seperti tembok-tembok yang besar yang seakan-akan tidak ada pintu yang terbuka bagi kita. Tapi percayalah, selama kita bersama dengan Tuhan, selama Tuhan berpihak kepada kita, dan selama kita tidak melenceng dari kesukaan Allah, pintu akan selalu terbuka bagi masalahmu.
Pintu akan selalu terbuka bagi pergumulanmu. Tembok-tembok itu akan dirobohkan. Palang-palang pintu itu yang menutup rapat sehingga kita merasa tersesat akan dihancurkan selama Tuhan bekerja bersama dengan kita. Dan itulah yang terjadi bagi Raja Kores ketika Tuhan memegang tangannya. Lalu Allah membukakan setiap pintu. Kerajaan Persia yang tidak begitu besar dibandingkan Babilonia ketika itu. Tapi Allah memampukan Raja Kores menaklukkan kerajaan Babel. Kemudian dia memerintah sampai 2 abad lamanya. Dan ketika di pemerintahannya Tuhan bekerja melepaskan bangsa Israel. Karena dekret pertama dia ketika dia memimpin adalah dia memberikan kebebasan bagi bangsa Israel untuk kembali ke tanah Kanaan. Dan bagi siapa yang masih ingin tetap di Babel, dia izinkan untuk hidup menetap di sana. Itulah kebijaksanaannya. Sungguh Tuhan memakai orang yang belum mengenal dia. Kita bisa baca di ayat 4 dan di ayat 5. Engkau belum mengenal aku. Meskipun kau belum mengenal aku, tapi Tuhan memakainya. Apa yang mau kita pelajari? Sumber pertolongan Tuhan itu terkadang gak bisa kita prediksi dari mana. Pertolongan Tuhan itu bisa dari sesuatu yang tidak kita harapkan. Mari coba kita pikirkan atau bayangkan dulu. Kalau kita ketika menghadapi masalah, persoalan dalam hidup kita, pertama yang kita cari untuk menolong kita siapa? Tentu orang yang mengenal kita atau yang kita kenal. Mungkin kalau kita sebagai anak, kita meminta pertolongan orang tua. Atau mungkin kita sebagai orang tua, kita mencari pertolongan saudara. Mencari pertolongan teman, sahabat. Yang jelas ketika kita mencari pertolongan, tentu pertolongan itu dari orang yang kita perhitungkan mampu menolong kita. Tapi dalam teks ini justru yang menolong bangsa Israel itu bukan dari tengah-tengah bangsa itu, seperti di masa-masa perbudakan di Mesir. Ketika di Mesir Allah membangkitkan Musa dari tengah-tengah orang Israel, dari mereka oleh mereka. Tapi di masa perbudakan di Babilonia, mereka bukan dibebaskan oleh sesamanya, tetapi orang yang tidak diperhitungkannya, yang tidak diharapkannya, yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa itu sendiri, yaitu Raja Kores. Dan kadang-kadang dalam hidup kita pun seperti itu. Tuhan bisa bekerja karena Tuhan itu punya segala cara untuk memahami dan menyelidiki hati kita. Saya jadi ingat, memang saya lihat di TikTok ini, tapi memang begitu cerdiklah cara seorang istri meneliti suaminya. Kecerdikan ini saya lihat, oh iya ya, nggak diprediksi, tapi bisa dia jadi tahu ujungnya. Ceritanya begini, adalah seorang suami yang memang semua sahabat-sahabatnya, saudaranya bilang ke istrinya, kau beruntung kali dapat suami, baik kali suamimu, mau membantu kau. Di dapur pun kulihat kalian mau cuci piring bersama. Kata orang lain, iya ya. Tapi ada yang lain bilang, kau ujilah, siapa tahu di depanmu aja dia baik, di belakangmu nggak tahu kau dia kayak mana. Ada aja kan, kalau dalam hal yang kayak gini-gini selalu ada 2 hal. Kayaknya ada suara iblis di sebelah sini, ada suara malaikat sedang bertanding untuk mana yang menang. Lalu si perempuan ini berpikir gini, ya juga ya, jangan-jangan hanya depanku aja dia baik. Suatu hari mereka sama-sama cuci piring. Dibilang istrinya kayak gini sama suaminya, Pak, ya kan kalau suami istri zaman now kan manggilnya Pi. Kubikinlah dulu pakai yang sekarang ya, Pi. Nanti kalau aku mati, kau nikah lagi gak sih? Ah, kau gimana sih Mi? Kok nanyanya gitu? Serem amat, horor ah, kata suaminya. Enggak, jawab aja lah, gak apa-apa, aku gak marah kok. Dia bilang sama suaminya, bener ya, jangan marah ya.
Iya, ya iyalah, nikah lagi aku, masih muda kok aku. Katanya begitu. Oh gitu, kok nikah lagi? Terus nanti kalian tinggal di mana, Pi? Lalu suaminya bilang, ya tinggal di rumah inilah. Rumahku kan hanya satu, hanya ini. Kau kan udah mati, ya di rumah inilah. Oh gitu ya. Lalu istrinya nanya lagi, terus kamar kalian di mana? Kamar kita itu. Ya iyalah, kan itu kamar utama yang paling gede. Dia bilang, oh gitu. Terus kalian tidur di mana? Tidur tempat tidur kita. Lalu ditanya lagi gitu. Suaminya bilang, enggak lah, seram lah meniduri tempat orang yang udah mati. Katanya gitu. Oh aku jadi seram gitu katanya. Kan kau nanya, tadi janji gak marah. Oke, oh gitu. Terus nanti kalau aku mati kan bajuku kan bagus-bagus. Kau kasih lah ya sama istrimu ya. Katanya gitu. Ya enggak lah katanya. Kenapa? Kan itu juga aku beli mahal-mahal loh. Branded loh. Dia bilang, enggak lah. Kenapa? Karena ukuran kalian enggak sama. Kau gendut, dia langsing katanya. Terus datang istrinya, kok tahu kau dia langsing? Siapa dia? Dia meneliti suaminya dengan ilustrasi. Artinya gini, banyak cara mencari sebuah kebenaran. Banyak cara. Tadinya dia hanya berandai-andai, akhirnya tahu suaminya selingkuh ya kan? Tapi kalian jangan gitu ya, Mang Inang ya. Nanti kalian uji pula nanti suami kalian. Rupanya ini hanya cerita seperti itu. Saya berpikir begini, kadang-kadang benar ada cara yang awalnya kita anggap sepele, tapi pada akhirnya menunjukkan sebuah kebenaran. Yang tadinya ada cara yang kita tidak perhitungkan, tapi bisa menjadi alat untuk menyatakan sesuatu. Dan Allah pun demikian. Dia adalah Allah yang bisa memakai segala sesuatu yang tidak kita perhitungkan menjadi alatnya yang luar biasa. Kores, orang yang tidak diperhitungkan itu pada akhirnya bisa dipakai Tuhan. Apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, ingatlah kalau hari ini kita mengalami kesulitan, kalau saat ini kau punya beban hidup, kau punya hal-hal yang membebani pikiran dan perasaanmu, yang mungkin tidak bisa kita bagikan dengan orang lain, percayalah, Tuhan tahu itu. Dan dia pasti punya caranya yang cerdik untuk mengatasi segalanya. Selama kita selalu bersandar kepada dia. Dia bisa memakai sesuatu yang tidak kita perhitungkan untuk memberikan keselamatan bagi kita. Itu sebabnya kenapa topik minggu kita Tuhan sumber keselamatan. Karena dia bisa memakai segala sesuatunya untuk mencari sebuah kebenaran, untuk menyatakan sebuah kuasanya, untuk menunjukkan kecerdikannya sebagai Allah menyelamatkan umatnya. Kita harus percaya itu. Maka gantungkanlah terus dirimu hanya kepada keselamatan Tuhan. Lalu yang kedua, yang harus kita pahami, terkadang pun kita adalah kores, sebagai kores yang tidak diperhitungkan Allah, bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang luar biasa. Jadi jangan katakan, aku masih muda, gak bisa lah aku ngomong, aku belum kaya, gak bisa aku bertindak. Jangan katakan demikian. Jangan pernah berangkat dari kelemahanmu untuk dipakai Tuhan. Karena kores pun yang tidak diperhitungkan orang lain, dia dipakai oleh Allah. Lem hitama, kita sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah bersedia datang ke ruangan ini. Kita sudah bersedia mendengarkan firman-Nya. Kita sudah bersedia menyatakan percaya kepadanya. Lalu kenapa kita tidak mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain? Mari kita lihat. Kalian ingatlah dulu doa kalian. Coba ingat doa kita apa? Kita selalu paling sering berdoa mengatakan, Tuhan berkati hidupku, berkati pekerjaanku, berkati pendidikanku, berkati keluargaku. Kita selalu meminta berkat dari Tuhan. Jarang sekali kita berdoa, Tuhan
jadikan pekerjaanku berkat bagi orang lain. Jadikan hidupku menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan waktuku menjadi berkat bagi orang lain. Jarang sekali kita membuka diri kita menjadi Kores yang menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena itu tidak menguntungkan kita secara manusia. Justru mungkin bisa mengurangi yang harusnya bisa kita nikmati sendiri. Karena manusia masih ego, memikirkan dirinya. Tapi mari mengikisnya, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seharusnya sebagai orang percaya, kita harus bersedia menjadi berkat bagi orang lain. Meskipun Anda tidak menerima upah yang sama dari berkat yang engkau bagi kepada orang lain. Kores tidak menerima yang sama karena dia ditinggal juga. Tapi pada akhirnya dia diberkati Tuhan. Hal yang ketiga yang mau kita pelajari. Tadi saya sudah berkata bahwa Kores itu tidak diperhitungkan. Tapi melalui orang yang tak diperhitungkan itu, Tuhan bisa bekerja. Ada pengalaman seorang misionaris ke Mentawai. Dia pergi bersama dengan istri dan satu orang anaknya, dan juga seorang anak laki-laki yang sudah besar, yang kira-kira berumur 14 tahun, yang autis. Tapi sebenarnya dia nggak autis, karena ada kelainan jiwanya. Waktu hidup bersama orang tuanya yang sebelumnya, dia mengalami kekerasan sehingga ada penyimpangan pikirannya. Sehingga kalau kita bahasakan sekarang, dia orang gila dihitung. Dia dihitung orang gila. Tapi misionaris ini berani merawatnya. Dia bawa sampai ke Mentawai. Suatu hari misionaris ini mau pergi untuk melakukan pelayanannya. Istrinya sakit. Anaknya 1/4 hanya berumur 5 tahun. Dan si laki-laki yang autis ini, yang kurang sehat jiwanya ini, sakit. Lalu istrinya bilang, udahlah, pergilah kau. Kau harus percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Karena istrinya sudah berkata begitu, sang misionaris ini akhirnya melanjutkan pergi untuk melayani. Lalu karena dia merasa bahwa badannya semakin lemah, dia kunci pintu biar jangan lari nanti yang sakit jiwa ini. Dan anaknya pun nggak pergi jauh-jauh, dia kunci semua pintu. Rupanya tak berapa lama terdengar berisik di dapur. Malah Pak Lama balanga, tang gitu. Mamanya ini istri misionaris ini bilang sama anaknya yang 5 tahun, "Dek, lihat dulu ke dapur, apa itu?" Lalu dia pergi ke dapur, baru datang dia, "Mama, abang masak." Nina, "Abang lagi masak." "Bah, masak apa lah, orang gila," pikirnya. Aduh, gawat ini pikirnya. Rupanya datanglah yang sakit jiwa ini, yang autis lah kita bilangnya, kasar kali soalnya, yang autis ini. Datanglah dia ke kamar, baru dicarinya lah entah apa. Kemudian dia lihatlah ada balsem, dibawanya lah ke dapur. Rupanya di dapur dia masak air mendidih, dan balsem itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih ini. Diaduk-aduknya lah, diaduk-aduk. Setelah diaduk, dipindahkannya ke gelas, dibawanya lah ke kamar. Minum, obat. Kata orang yang kurang waras ini, iya, supaya senang aja dia. Enggak, harus minum. Mungkin trauma masa lalunya, ketika dia dipaksa memakan obat, mungkin itu yang dia lakukan. Akhirnya dia pergi ke dapur lagi. Dia ambil golok. Dia bilang sama istri misionaris itu, "Minum atau aku bacok." Mungkin pengalaman pribadinya terngiang memaksa dia makan obat, mungkin dengan cara itu. Dan dia lakukan itu seperti hal wajar, namanya juga orang yang kurang sehat jiwanya. Lalu demi menyelamatkan dirinya dan anaknya, si istri misionaris itu hanya dengan mengucapkan, "Tuhan, tolonglah aku Tuhan." Dia minumlah itu. Dan setelah dia minum, dia memang keringatan.
ujungnya mungkin inilah keajaiban Tuhan, sembuh dia. Suaminya datang, dia sudah sehat, udah bisa bergerak. Tadinya dia nggak bisa menggerakkan kakinya, dia sembuh. Tapi ingat ya, ini bukan menyuruh kita nanti gitu, kalau demam, kau ambil balsem, kau masak. Jangan ya, tolong. Apalagi kalian bilang, inang pendeta yang bilang dari mimbar pula itu. Kan itu orang gila, kalian itu sama, enggak kan? Artinya begini, terkadang dari hal yang tidak kita perhitungkan, yang mustahil sekali, dari hal yang gak mungkin, ketika makin berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai hal itu. Jadi jangan pernah menghitungkan atau memperhitungkan orang lain dengan sepele, karena kita berbeda dengan dia. Jangan pernah menganggap remeh terhadap orang lain yang mungkin kepintarannya tidak sepintar kita, kekayaannya tidak sekaya kita, jabatannya tidak setinggi kita, kemampuannya tidak sama seperti kita. Karena Tuhan bisa memakai orang yang terlemah sekalipun, didirikannya menjadi seorang pemimpin. Orang yang lemah sekalipun. Jadi jangan pernah dibatasi oleh kelemahan. Kalau kita mengerti bahwa kita memiliki kelemahan, harus kita pakai menjadi motivasi. Bukan semakin merendahkan diri, yang membuat kita menjadi minder dari orang lain dan merasa gak mampu. Justru sebaliknya, ketika engkau sadar tentang kelemahanmu, semakin bangunlah kelemahanmu menjadi kekuatan. Dan kalau kita melakukan itu, percayalah, kita akan dipakai Tuhan. Tuhan akan mempersenjatai kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan selalu menyertai kita. Dan tangan kita selalu dipegang oleh Tuhan. Kalau demikian, berarti bahwa sesungguhnya orang percaya hidupnya terjamin. Lalu kenapa masih banyak orang yang ragu? Ragu menyatakan pendapatnya. Ragu menyatakan atau mengekspresikan kemampuannya. Ragu untuk mengucapkan kata-kata di mana dia bisa mendukung, membangkitkan semangat orang lain. Tapi lihatlah, sekarang manusia sudah sangat-sangat mudah sekali untuk melecehkan orang lain dalam perkataannya, dalam perbuatannya, tindakannya. Bahkan pandangan mata pun bisa merendahkan orang lain. Misalnya kalau dipandang ini kan, ditambah lagi bibirnya dia naikkan dikit. Udah tahu kan bahasa itu? Tahu. Tapi kalau wajah bro, dari itu pun kita bisa loh, tanpa berbicara mengekspresikan sesuatu. Oleh karena itu mari, jangan takut menyatakan perasaanmu. Tapi jangan sekarang ya bilang perasaanmu sama dia, nanti dulu. Yang kemudian yang mau kita pelajari dari firman hari ini adalah ketika Tuhan sudah bisa memakai kita sebagai alatnya, maka sebagai alatnya pun kita harus memiliki kesetiaan. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka sudah jelas melihat keajaiban Allah dalam hidupnya. Mereka sudah melihat dan mendengar pernyataan nenek moyangnya ketika bangsa itu diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Lalu Allah menyertai perjalanannya, menunjukkan keajaibannya sampai mereka menduduki tanah Kanaan. Lalu ketika mereka diperbudak bangsa Babel, apa yang terjadi? Mereka punya pemahaman, lah Tuhan kita sudah dikalahkan oleh Allahnya orang Babel. Lalu pada akhirnya apa? Ketika mereka diperbudak hanya 70 tahun lamanya, mereka memilih menyembah Baal. Tidak ada kesetiaan. Padahal dia sudah tahu Allahnya berkuasa. Tidak ada kesetiaan. Padahal dia sudah menyatakan bahwa Allah itu penuh kuasa dalam hidupnya. Kita pun begitu. Banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidupnya. Tapi lihatlah, kepercayaannya tidak berbuah dalam dirinya. Itu bisa kita buktikan. Ketika ada masalah, kita bukannya mencari Tuhan. Kita tidak berserah kepada Tuhan. Kita mencari kekuatan dunia ini.
Ketika penyakit kita tidak tersembuhkan di sini, kita sudah pergi ke dokter sana, pergi ke rumah sakit sana, cari obat herbal dan yang lainnya, tapi tidak sembuh. Akhirnya bilang, ya udahlah, marubat dihu tamahami. Kalau dibilang kayak gitu, saya langsung curiga. Di kampung berobat apa kok lebih hebat di sana daripada di sini gitu. Udah aneh itu. Cari ala lain. Banyak kita gitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Cari kuasa yang lain. Cari kekuatan lain. Bersandar dengan kekuatan dunia. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang kutendang. Cintanya sebatas uang. Tindakan kasihnya sebatas materi. Dan pada akhirnya kita gak sadar, kita sudah menjadikan materi itu Tuhan bagi kita, dan kita diperhamba oleh materi. Dan itu ketidaksetiaan di mata Tuhan. Dan bangsa Israel pun mengalami hal yang sama. Mereka melupakan Tuhan dan menyembah kepada Baal. Lalu Allah melalui hambanya selalu mengingatkan supaya kesetiaan itu pun harus menjadi kesukaan setiap umatnya. Saya yakin kalian juga menyukai kesetiaan. Seorang sahabat yang setia, anak yang setia, orang tua yang setia, teman yang setia, pacar yang setia. Bukan setia setiap gang ada, bukan. Setia yang benar-benar setia. Betul-betul setia. Menemani kita dalam suka dan duka kita. Saya percaya kalau itu ada pada diri teman kita, kita pun akan setia kepada dia. Allah kita udah setia, tapi kita yang sering menduakan dia. Merdua holong. Pakailah dulu edenya orang Batak itu kan. Merdua holong kita terhadap Tuhan, maka dia pun murka dan marah. Jadi mari jangan menduakan Allah kita. Setialah kepada dia, karena dia adalah Allah yang bisa bekerja dengan segala cara. Lalu yang berikutnya jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang keempat yang mau kita pelajari melalui firman ini, Tuhan juga menginginkan kita saling melengkapi. Seperti Raja Kores yang dipakai Tuhan untuk melengkapi keselamatan yang dihadirkan kepada bangsa Israel. Demikian juga kita. Kita bayangkanlah, kalau jari kita ini semuanya jempol. Kecuali yang gendut lah ya. Yang biasanya kan gendut-gendut kan kayak jari kita kan. Bukan itu maksudnya saya. Kalau jempol semua ukurannya sama gitu loh. Sama ukurannya semua. Pasti gak sekuat tangan kita sekarang ini kalau saling menggenggam. Karena sama pendek. Karena berbeda-beda lah dia semakin kuat. Jadi kalau Tuhan menghadirkan perbedaan di antara kita, bukan menjadi alasan untuk kita saling menyerang. Bukan menjadi hal yang melegalkan engkau melecehkan, merendahkan orang lain kalau kita punya perbedaan. Tapi justru itu panggilan untuk kita saling melengkapi. Itulah, kita bayangkan dulu. Saya juga terkadang berpikir, kenapa ya cara kerja memanjangnya rambut saya tidak sama dengan cara kerja memanjangnya alis saya. Kenapa? Kenapa berbeda diciptakan Tuhan? Karena itu dalam rangka supaya kita bisa hidup sejahtera. Kalian bayangkanlah dulu, kalau panjang alisnya saya ini sama dengan panjang alisnya panjangnya rambutku. Kalian bayangkan, kalau saya mau mencari kalian jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya mau menyingkirkan alis. Bayangkanlah, yang udah repot mencatok rambut, alis pun ikut dicatok. Tambah repot kan? Dan lagi bulu-bulu yang lain. Kenapa begitu? Karena Tuhan tahu perbedaan itu jauh lebih baik daripada yang disama-samakan. Jadi gak perlu, kau harus samakan aku dengan dia. Gak perlu, memang kita berbeda, tapi gak harus dibeda-bedakan juga. Dan tidak perlu disamakan, dipaksakan semua harus sama.
Karena memang dari awal Tuhan sudah bekerja dari hal yang berbeda-beda. Lihat di sekitarmu, beda dia dengan kau kan? Kok lebih mancung lah hidung kawan ini? Kok pesek lah aku? Kenapa diciptakan begitu? Tapi tetap sama, mau mancung pun hidungmu, mau pesek pun hidungmu, kau tetap menghirup udara. Semua menghirup udara. Tak ada yang hanya menghirup parfum dari situ. Karena hidung yang panjang, enggak. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan sesuatu terkadang sama porsinya kepada semua orang, meski berbeda yang dia butuhkan. Atau sebaliknya, Tuhan memberikan berbeda yang disesuaikan dengan porsi yang dibutuhkannya. Jadi jangan pernah memaksakan kita sama. Perbedaan bisa dipakai Allah untuk menyelamatkan kita. Dan yang kelima, yang terakhir sekali, firman Tuhan ini juga mengajarkan bagi kita bagaimana memandang sebuah masalah. Ketika Allah menghukum bangsa Israel itu dan diperbudak dan menghadapi persoalan-persoalan kehidupannya, lalu persoalan itu dipakai Tuhan untuk mendewasakan iman bangsa Israel. Kenapa? Hingga pada akhirnya mereka pun mengerti akan kesalahannya. Lalu ketika mereka pulang ke tanah Kanaan, yang pertama mereka pikirkan bukan mau mendirikan rumahnya, tapi bagaimana mendirikan mezbah Allah. Kita diubahkan oleh masalah. Percayalah, orang yang pernah jatuh naik motor lebih berhati-hati daripada orang yang gak pernah jatuh naik motor. Tapi bukan berarti tunggu jatuh kita naik motor biar hati-hati. Enggak gitu juga. Bukan. Tapi memang itulah, orang yang sudah pernah terjatuh, ditipu oleh orang lain dalam usahanya atau apa yang dia kerjakan, dia jauh lebih berhati-hati untuk menentukan sesuatu dan memutuskan sesuatu dengan orang lain. Karena masalah terkadang membangun diri kita. Gelombang di laut juga adalah masalah bagi para nelayan. Tetapi gelombang laut itu bisa menghantarkan setiap perahu lebih cepat sampai ke tepian. Lebih cepat. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus percaya persoalan yang kita hadapi sekarang, hari ini, detik ini, harus kita percayakan menjadi alat Tuhan mendewasakan iman kita. Supaya kita semakin cepat sampai kepada tepi masalahnya. Menyelesaikan masalahnya. Menjadi pemenang atas setiap persoalannya. Jadi jangan pernah mengutuk Tuhan atau mempertanyakan kesetiaan Tuhan ketika engkau menghadapi persoalan hidup. Tapi mintalah kepada Tuhan, berikan hikmat, tunjukkan jalan, pakai sesamaku, bahkan orang lain pun menjadi kores untukku. Selamatkan aku Tuhan. Dan demikian juga kita ketika mendengar persoalan orang lain. Jadilah sebagai penyelamat. Supaya kita menjadi mitra-mitra Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhanlah sumber keselamatan kita. Karena Dia adalah Allah yang mendatangkan matahari yang bisa mengusir kegelapan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang mendatangkan keselamatan atas masalah yang dalam hidup kita, yang dikatakan di ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur menciptakan nasib malang, yang bisa menghadirkan kemujuran dan menjauhkan kemalangan kita. Dia adalah Allah yang sanggup. Kalau Dia adalah Allah yang sanggup, teruslah mengikat dirimu kepada Tuhan, karena Dia menciptakan kita, menghadirkan kita selalu di dalam jalan keselamatannya. Jangan pernah melenceng dari jalan-jalan keselamatan Tuhan. Tapi teruslah, pandanglah Dia di dalam suka dukamu, supaya akhirnya nanti kelak kita semua menjadi orang-orang yang menerima keselamatan yang kekal. Dan semua kita dimenangkan dalam kesukaan yang kekal. Itulah kenapa kita harus terus mempelajari firman Tuhan. Kenapa kita setiap hari harus merenungkan firman Tuhan. Karena di sana kita bertemu kekuatan untuk menghadapi masalah kita. Bertemu jalan Tuhan untuk menjalani hari-hari kita. Setialah terus kepada Tuhan dan percayalah
Tuhanlah sumber keselamatan dan teruslah bergantung kepada Dia. Ingatlah, perbedaan di antara engkau dengan sesamamu dan bahkan dengan orang terdekatmu itu pun menjadi kekayaan jika kita memahami kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda. Pakailah itu sebagai misi kita untuk memahami dan melayani dan membentuk sebuah relasi yang lebih baik lagi. Jika demikian, jadilah kita sebagai mitra keselamatan itu sendiri. Tuhan Yesus membantu kita dan memberkati kita. Kiranya kita semua disanggupkan melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik untuk firman yang telah kami dengar. Sungguh Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup saling menghargai. Kami hidup menjadi orang yang terpilih, yang menjadi alat Allah untuk menyatakan keselamatan dan menyalurkan berkat bagi sesama kami. Dan kami diajar juga Tuhan untuk bisa memahami, menerima kekurangan orang lain, perbedaan kami dengan orang lain, karena Engkau bisa saja memakai hal yang tidak kami perhitungkan menjadi jalan-Mu menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan Allah Bapa kami, biarlah firman-Mu itu berdiam di dalam diri kami, membentuk kerohanian kami, membentuk iman percaya kami, agar kami terus bergantung kepada Tuhan dan terus mengejarkan dan menghidupi keselamatan yang telah Tuhan beri bagi kami, supaya kelak kami menjadi pemenang di dalam kerajaan-Mu dan menerima sukacita yang tiada tara dalam kehidupan kami ini. Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan setiap pergumulan hidup kami, pekerjaan kami, pendidikan sekolah kami, orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan setiap hal yang sulit kami hadapi. Biarlah Engkau Allah kami, tempat kami bersandar, menyerahkan setiap pergumulan hidup kami, dan bertindaklah Engkau Tuhan dengan cara-Mu, dan ajarlah kami Tuhan memahami cara-Mu, supaya kami semakin yakin untuk menjalani setiap hari-hari kami, meskipun kami harus memikul beban kehidupan ini. Karena ketika bersama dengan Engkau, tiada yang mustahil bagi kami Tuhan. Kami percaya keajaiban-Mu akan selalu nyata di waktu dan tempat yang telah Engkau nyatakan bagi hidup kami. Kami serahkan segalanya hanya pada-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau melihat setiap hati umat-Mu ini, lihat setiap pergumulan mereka, lihat setiap doa permohonan mereka, dan jawablah kami Tuhan, dan berikanlah hal yang terbaik bagi kami, supaya kami pun menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang mungkin tidak kami perhitungkan. Hari ini kami akan menghargai, dan kami akan bisa saling menghormati satu dengan yang lain, karena bisa saja Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar kami, dan bahkan Engkau bekerja membentuk iman kami melalui persoalan hidup kami. Maka ketika kami menghadapi persoalan hidup, biarlah kami semakin teguh dan berharap kepada Tuhan saja, sehingga masalah itu semakin mendewasakan kami, memampukan kami menghadapi masalah-masalah lainnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Engkau yang memberkati gereja-Mu ini Tuhan, menjadi tempat kami terus mendengarkan firman-Mu, tempat kami terus membangun iman kami, dan Engkau memberkati setiap para pelayannya, setiap para yang bekerja di tengah-tengah gereja-Mu, supaya apapun yang dilayankan di tengah-tengah gereja-Mu, semuanya di dalam rangka membangun kerajaan Allah, membangun kami sebagai orang-orang percaya yang menyatakan kerajaan Allah melalui tindakan kasih kami. Maka Tuhanlah yang memberkati gereja ini, yang membawa terang bagi sesama kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Jikalau kami berhadapan dengan kepelbagaian, kami percaya kepelbagaian itu pun Tuhan bisa pakai. Orang asing pun yang tidak mengenal Tuhan pun Tuhan pakai. Demikian jugalah kami akan melihat Engkau akan berkarya di tengah-tengah bangsa kami ini. Maka biarlah kami menjadi rakyat yang setia, yang melakukan yang disukakan Tuhan, supaya nyatalah Tuhan negara kami sebagai negara yang penuh dengan kedamaian. Terlebih di masa-masa menjelang tahun 2024, di mana kami akan berpesta rakyat dalam pesta politik. Biarlah Tuhan Engkau mendamaikan hati kami, Engkau membantu kami memahami setiap situasi,
Bahkan perang yang terjadi di antara Palestina dan Israel pun, jangan biarkan kami sebagai umat Kristen menjadi ikut terpecah belah di dalam persoalan-persoalan yang sesungguhnya bukan atas namamu, bukan atas nama Tuhan, tetapi karena keinginan manusia. Kami mau berdoa Tuhan, bersama-sama meminta Engkaulah Allah yang mendamaikan setiap hati, supaya kami bisa hidup berdampingan, saling menghargai sebagai umat Allah. Dan di atas segalanya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, terlebih dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak menjadi hamba-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan melanjutkan setiap kesibukan kami. Biarlah Tuhan yang menjadi penopang kami, juru selamat kami, supaya di dalam setiap kegiatan kami selalu mengingat firman-Mu yang menjadi penopang hidup kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita 2 kantong. Yang pertama persembahan untuk pembangunan gereja HKBP Sutoyo, dan yang kedua untuk bantuan kita pelayanan tingkat pusat HKBP. Kita bernyanyi. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupku, segala yang baik diberinya padamu. Tuhan yang memberikan bekal yang kau perlu. Nyanyikanlah pujian kepada Tuhanmu. Tuhan perlindunganmu, hai orang beriman. Tuhan yang memimpinmu ke jalan yang benar, supaya kau bahagia di dalam hidupmu. Sekarang dan selamanya Yesus beserta.
Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu, diberinya pengharapan di tiap langkahmu, walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia apakah hidupmu. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu, segala yang baik diberinya padamu, Tuhan yang memberikan bekal yang kau perlu. Nyanyikanlah pujian kepada Tuhanmu. Tuhan perlindunganmu, hai orang beriman. Tuhan yang memimpinmu ke jalan yang benar, supaya kau bahagia di dalam hidupmu, sekarang dan selamanya. Yesus besertamu. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu, diberinya pengharapan di tiap langkahmu, walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Kita nyanyikan ayat berikutnya, jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dapat menghadiri ibadah ini di tempat ini, di dalam gereja ini, dan demikian juga dengan jemaat yang mengikuti secara live streaming. Kami seluruh pelayan di tengah-tengah gereja HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk bisa bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
Allah